pengertian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rio Pranata MPD selaku dosen pengampu mata kuliah khusus dosen IPS, SD, dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurjana Ira Susanti selaku moderator untuk kelompok 7, dan kelompok 7 akan mempresentasikan dengan materi yaitu tentang manusia dan lingkungan. Saya untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kelompok 7 mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator dan kepada teman-teman semua atas antusiasnya pada pagi hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Malia Zuka. Saya berkata, Saya Dauda. latar belakang. Konsep dasar IPS merupakan mata kuliah yang memasukkan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologi serta kelayakan dan berkemaknanya bagi mahasiswa dan calon guru pada lingkungan kehidupannya. Materi yang diangkat adalah manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Sementara lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian manusia dan lingkungan? Yang kedua, apa kolerasi antara manusia dan lingkungan? Tiga, apa pengaruh manusia pada lingkungan hidup? Empat, apa itu sumber alam? Lima, apa permasalahan apa saja yang timbul dari aktivitas manusia terhadap lingkungannya? Enam, apa itu iptek dan kelestarian hidup? Pengertian manusia dan lingkungan. Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan, dan jasad. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kaum hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait orang pada mereka. Tanpa mereka, manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dengan mudah dapat kita lihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan. Dari manakah kita mendapatkan oksigen dan makanan? Sebaliknya, seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan, dan jasad hidup, apa yang dapat melakukan kehidupannya? Pasti terlihat dari sejarah bumi sebelum ada manusia. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Menurut pengertian yuridis seperti diberikan oleh Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta manusia hidup lainnya. Yang kedua, kolerasi antara manusia dan lingkungan. Manusia dalam kehidupan sehari-hari mempunyai ketergantungan yang erat dengan lingkungan atau ekosistemnya. Berbagai primer atau kebutuhan biologisnya tergantung dari lingkungannya. Contohnya, manusia butuh oksigen untuk bernafas dan air untuk minum dan pangan dari aneka ragam tumbuhan dan hewan. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan primernya, manusia antara lain pemenuhan kepuasan akan benda-benda material atau kekayaan yang dieksploitasi dari alam dan rekreasi serta hiburan dengan menikmati keindahan alam atau ekosistem. Pada umumnya, ekosistem memberi layanan pada manusia dalam 4 aspek utama, yaitu bersifat
penyediaan kebutuhan manusia, pengaturan, pendukung, dan pelayanan kepentingan budaya. Berbagai faktor sumber daya alam seperti jenis-jenis tumbuhan, ikan dan binatang, sumber daya mineral, minyak bumi, batu bara juga selain dapat dimanfaatkan secara subsistem juga dapat bergerak untuk kepentingan ekonomi pasar. Pada dasarnya, sumber daya alam seperti tanah, jenis-jenis tumbuhan dan binatang dapat terbaharukan, tetapi sekitarnya sumber daya alam tersebut dieksploitasi tidak bijaksana. Eksploitasinya melebihi kapasitasnya untuk generasi di alam untuk ekonomi pasar, maka sumber daya alam terbaharukan tersebut dapat berlangsung di alam. Selanjutnya adalah pengertian ekologi. Jadi permasalahan hubungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dalam hubungan hidup. Ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dan hubungan hidupnya disebut ekologi. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada sebenarnya adalah permasalahan ekologi. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel, seorang ahli ilmu hayat dalam penelitian Sawarsa 1860. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Karena itu secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Oleh karena itu, ekologi dapat juga dikatakan ekonomi alam yang melakukan transaksi dalam bentuk materi, energi, dan informasi. Dalam pengelolaan lingkungan, pandangan kita bersifat antroposentris, yaitu melihat permasalahannya dari sudut kepentingan manusia. Manusia di dalam kehidupan tidaklah cukup memperhatikan energi dan informasi. Dalam kehidupannya yang modern, arus uanglah yang dimiliki. Oleh karena itu, walaupun ekologi bentuk, ia bukanlah satu-satunya masukan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan lingkungan hidup, melainkan hanyalah salah satu masalah saja. Masukan lainnya ialah ekonomi dan juga teknologi, politik, dan sosial budaya. Lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan hidup serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting dari pemenuhan berbagai kebutuhannya. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, bakar, tambang, dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Dari lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Atas dasar lingkungan hidupnya pula lah manusia dapat berekreasi dan mengembangkan bakat atau seni. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan hidupnya atau eksistensinya. Kalau sejenak dikaitkan kepada filsafat, maka segala sesuatu ada karena ada yang ada. Adanya sesuatu karena telah ada yang berada. Dalam hubungan ini, Hidik menyatakan bahwa semua mempunyai dan tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi segala sesuatu ada dari yang ada di sekitarnya. Lingkungan hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia atau human environment. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Manusia sebagai penguasa lingkungan dan para dasar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Peranan manusia dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Peranan manusia yang bersifat negatif adalah peranan yang merugikan lingkungan. Peranan manusia yang bersifat positif adalah peranan yang berakibat menguntungkan lingkungan karena dapat menjaga melestarikan daya dukung lingkungan. Satu, peranan manusia yang bersifat negatif, yaitu peranan manusia yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut. Eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam yang yang juga ada punah atau merosotnya jumlah keanekaragaman flora dan fauna yang tidak berubahnya keadaan permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsoran. Yang keempat, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan terhadap manusia ini sendiri.
kedua itu peranan manusia yang bersifat positif. Peranan manusia yang bersifat positif terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua adalah mengadakan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbawa ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Yang keempat, melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sebadan guna mencegah derasnya erosi serta tekanan tanah yang mengandung humus. Yang kelima adalah membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis hidup. Baik, selanjutnya adalah sumber alam. Sumber alam adalah sumber daya yang ada di alam seperti air, udara, tanah, matahari, dan alat kehidupan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber alam yang dapat diperbarui meliputi air, tanah, dan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, tanah, dan nikel. Sumber alam biotik mempunyai kemampuan diri atau bertambah. Lain halnya dengan sumber daya alam abiotik yang tidak dapat memperbarui dirinya. Manusia memandang alam dan lingkungan dengan berbagai macam kebutuhan dan keinginan. Sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini, manusia sudah seharusnya melakukan perubahan. Perubahan di sini lebih kepada perubahan hidup berperilaku, kebiasaan dalam hidup yang menunjang pada penyelamatan lingkungan dan perilaku hidup manusia. Selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan yang timbul. Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di lingkungan. Bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusianya sendiri. Berikut ini beberapa permasalahan yang timbul di lingkungan hidup. Masalah erosi dan banjir. Erosi adalah gejala ilmiah yang sering disebut sebagai erosi geologi. Peristiwa erosi terjadi karena perlahan-lahannya terjadi air di sungai yang mengikis dasar dan tepi sungai. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi atas 4, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu sampah-sampah industri pertanian yang menggunakan pupuk buatan telah menyebabkan pencemaran tanah. Yang kedua, pencemaran air. Bahan-bahan pencemaran yang dapat bercampur dengan air dalam banyak cara secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi saat komponen udara berada dalam jumlah di atas ambang normal dan membahayakan lingkungan. Yang keempat, pencemaran suara. Akibat dari berbagai jenis suara yang dikeluarkan mesin-mesin atau kendaraan-kendaraan yang jumlahnya semakin meningkat dan tidak terkontrol. Selanjutnya adalah kehutanan. Permasalahan yang terjadi seperti pengembangan hutan liar, kebakaran hutan, perladangan berpindah, pertambangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah abrasi. Abrasi adalah kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau. Jika dibiarkan terus-menerus, maka kelestarian laut dan pantai semakin berkurang. Selanjutnya adalah iptek dan kelestarian hidup. Kemajuan ilmu dan teknologi atau iptek adalah suatu gejala yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini. Iptek dapat membawa dampak ke beberapa bidang kehidupan, khususnya bagi lingkungan. Lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam tanah, air, udara, dan tumbuhan serta hewan, lingkungan buatan, dan lingkungan manusia meliputi aspek sosial dan budaya. Oleh karena itu, ruang lingkup sikap dan etika terhadap lingkungan mencakup apa yang harus dilakukan oleh manusia terkait dengan lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan manusia. Dengan demikian, sikap dan etika terhadap pelestarian lingkungan terkait dengan kemajuan iptek pada dasarnya juga adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, yaitu untuk
benar-benar memanfaatkan alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Lingkungan juga sangat penting bagi kehidupan karena lingkungan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidupnya. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik dan bahan yang sulit terurai seperti styrofoam. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum yang dapat diisi ulang, dan menghindar penggunaan bahan-bahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan. Pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan seperti menyediakan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan menjaga kelembapan udara. Oleh karena itu, menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan. Penggunaan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara dapat menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum atau sepeda. Penggunaan kendaraan pribadi dapat menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kelima, mengurangi penggunaan air dan memperbaiki sistem pengolahan air limbah. Air adalah sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, mengurangi penggunaan air dan memperbaiki sistem pengolahan air limbah dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih dan menjaga keseimbangan lingkungan. Baiklah, Wah, bagus sekali pemaparan dari kelompok 7. Setelah itu kita berikan tepuk tangan ke kelompok 7. Nah, dari materi yang disampaikan kelompok 7, saya akan membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan acungkan tangannya. Saya hitung 3, 2, 1. Silakan Aisyah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Tanda. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Tadi dikatakan bahwa alam itu menopang kehidupan manusia di masa yang akan datang. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara alam itu menopang kehidupan manusia di masa yang akan datang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama untuk saatnya kita yang sudah melakukan tanyakan. Mau sambung dulu atau langsung dijawab? Langsung pertanyaannya. Bagaimana cara alam menopang kehidupan manusia di masa yang akan datang? Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan teman namanya. Satu, dua, tiga. Kak Devita. Silakan mulai. Pertanyaannya adalah apa sih dampak Perkenalkan, nama saya Data Aceh. Saya ingin bertanya, apa dampak positif dan negatif dari interaksi antar manusia dan lingkungan?
Untuk yang terakhir, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya hitung ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wan Navita. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7, bagaimana kontribusi kita sebagai makhluk hidup pada saat terjadi alih fungsi lahan? Yang pastikan alih fungsi lahan itu mempengaruhi ekosistem dan lingkungan. Bagaimana upaya kita sebagai makhluk hidup pada saat terjadi alih fungsi lahan yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan manusia. Kita beri applause untuk Raisya. Saya ingin menjawab pertanyaan Raisya. Pertanyaan Raisya kan bagaimana cara alam menopang manusia di masa yang akan datang. Alam memiliki banyak cara untuk menopang manusia di masa yang akan datang. Tetapi juga ada banyak ancaman dan tantangan yang harus kita hadapi. Berikut ini adalah beberapa caranya. Yang pertama adalah dengan memberikan sumber daya alam seperti air, makanan, udara, dan energi. Namun sumber daya itu tidaklah terbatas dan dapat habis jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan dibutuhkan sumber daya alam akan meningkat, sedangkan jumlahnya kian menipis kan. Oleh karena itu manusia harus lebih bijak dan hemat dalam menggunakan sumber daya alam serta mencari alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah dengan memberi kondisi iklim dan lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali kan. Namun akibat perubahan iklim dan pemanasan global ini, kondisi ini dapat berubah menjadi ekstrem dan berbahaya bagi kita. Hal ini dapat menyebabkan banjir, erosi, dan kerusakan infrastruktur di daerah pesisir. Yang ketiga adalah dengan memberikan keanekaragaman hayati yang kaya dan indah untuk dinikmati. Keanekaragaman hayati ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan jasa lingkungan bagi manusia, seperti polinasi, pengendalian hama, dan penyaringan air. Namun akibat aktivitas manusia yang merusak habitat dan mengancam spesies, keanekaragaman hayati ini terancam punah. Dari beberapa cara tadi dapat kita simpulkan, alam juga membutuhkan perlindungan atau perhatian dari manusia agar terus dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu kita harus lebih peduli dan bertanggung jawab dengan lingkungan kita, serta berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas kita. Itu aja sih. Mungkin ada tambahan. Apakah kami sudah jelas jawaban dari Pak Melda? Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Sepertinya udah tidak ada yang mau menambah. untuk pertanyaan selanjutnya, apakah
dapat menghirup udara segar. Yang kedua, manusia dapat terpenuhinya berbagai kebutuhan manusia. Pangan atau makanan yang dikonsumsi manusia dapat tersedia dengan baik. Manusia juga dapat memanfaatkan tanaman yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sebagai obat-obat yang bermanfaat. Yang ketiga, berbagai tanaman dapat tumbuh subur. Tanaman tersebut memerlukan tangan manusia untuk memelihara dan membantu tumbuhan. Ini juga menjadi salah satu contoh dampak positif. Yang keempat, menjadi tempat untuk terhibur atau rekreasi. Interaksi manusia dengan lingkungan yang terlihat dari alam menjadi tujuan liburan atau berrekreasi. Datang ke hutan, ke pantai, bukit, atau gunung pasti pernah sesekali dilakukan, merupakan dampak positif interaksi. Dampak negatif interaksi manusia dan lingkungan yaitu: yang pertama, tercemarnya air dan terjadinya banjir. Contohnya, membuang sampah sembarangan ke sungai atau laut menjadikan air menjadi tercemar dan dapat menyebabkan aliran air yang kemudian menyebabkan banjir. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan ini menyebabkan hutan menjadi gundul dan berpotensi menyebabkan banjir saat hujan deras tiba. Yang ketiga, kebakaran hutan. Pembukaan lahan untuk area pemukiman atau perkebunan dengan cara tak bertanggung jawab seperti membakar hutan justru akan sangat membahayakan manusia. Sebab hal tersebut dapat berpotensi mendatangkan bencana longsor, keracunan asap, hingga kebakaran yang menjalar ke pemukiman orang lain. Itu saja. Teman-teman sekalian, apakah sudah jelas jawabannya? Pak Jaka? Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ica. Pertanyaannya adalah, bagaimana kontribusi kita sebagai makhluk hidup pada saat terjadi alih fungsi lahan yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan manusia? Yang pertama adalah mengikuti aturan yang ada. Alih fungsi lahan pertanian harus melalui proses kajian kelayakan strategis, disusun oleh fungsi lahan, dibebaskan hak kepemilikan, dan disediakan lahan penggantinya. Yang kedua, mengurangi penggunaan lahan. Kita dapat mengurangi penggunaan lahan dengan melakukan hal-hal seperti mengurangi pembangunan infrastruktur yang tidak diperlakukan, mengurangi pembukaan lahan baru untuk perkebunan atau pertanian, dan mengurangi pembangunan perumahan yang tidak terencana. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mempertahankan lahan pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kampanye atau sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mempertahankan lahan pertanian. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan lahan. Kita dapat mengoptimalkan penggunaan lahan yang terjadi dengan melakukan hal-hal seperti meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang ada, melakukan penghijauan, dan memanfaatkan lahan yang tidak produktif untuk kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. Yang kelima, mengawasi dan memantau. Kita dapat mengawasi dan memantau proses alih fungsi lahan untuk memastikan bahwa aturan diikuti dan dampak negatif dapat diminimalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan organisasi yang peduli terhadap lingkungan. Kak Ica, apakah sudah jelas? Untuk sesi selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban dari Tasya? Baik, saya akan membuka untuk sesi selanjutnya, di mana sesi ini akan membuka 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan acungkan tangannya. 1, 2, 3. Pak Seti.
berinteraksi dengan lingkungan? Dan apakah mungkin manusia tidak berinteraksi dengan lingkungan? Manusia tidak berinteraksi dengan lingkungan. Beri aplaus dulu untuk Kak Sherly yang sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan langsung ke tangannya. 1, 2, 3. Baik. Oke ya. Jadi kan kita tahu nih lagi pembangunan ibu kota Nusantara kan. Nah, setuju nggak sih kalian kelompok 7 dengan pembangunan ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan? Dimana Pulau Kalimantan ini kan sultannya Indonesia gitu. Terima kasih. Setuju nggak sih? Setuju nggak sih? Bagaimana pendapat kelompok 7 dengan pembangunan ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan? Beri aplaus untuk Kak Aiza yang sudah Mohon perhatian teman-teman. Di sini Kak Nada ingin menjawab pertanyaan dari Kak Aida. Pertanyaan Aida kan setuju dengan pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan kan? Tapi saya di sini kurang setuju sih. Karena banyak dampak negatifnya, yaitu dengan pemindahan ibu kota ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi justru berpotensi menurunkan output sektor-sektor yang berbasis daya alam. Pemindahan ibu kota juga akan mengancam kelestarian lingkungan Kalimantan yang memiliki hutan, gambut, dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Karena beberapa dampak lingkungan yang mungkin terjadi adalah pembakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan nutrisi sekitar laut, pencemaran air tanah oleh lubang tambang, dan pemburuan liar dalam bencana alam. Tapi di balik itu semua ada manfaatnya dari pemindahan ibu kota di Kalimantan. Dan antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya, sehingga dapat menyebabkan dorongan pertumbuhan ekonomi baru. Yang kedua, pemerataan ekonomi. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga bertujuan untuk memenuhi janji pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi di daerah-daerah Pulau Jawa. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan mendorong perdagangan antara wilayah di Indonesia, termasuk perdagangan di provinsi ibu kota baru. Yang keempat, mengurangi beban Jakarta dan Jawa. Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota negara adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antara Sansus Supas pada 2015 menyebutkan sebesar 56,56% masyarakat di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di pulau lainnya presentasinya kurang dari 10%. Yang kelima, meningkatkan kualitas lingkungan. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Kaidah apakah sudah jelas? Jelas.
Jawaban dari kelompok 7. Sedikit menyangka tentang kalau seandainya pemindahan ibu kota di IKN tidak setuju, sedikit menyangka tentang hal itu karena pemerintah sudah mendiskusikan dengan diskusi yang cukup panjang sudah dari sejak zaman pemerintahan Soekarno, yaitu di mana Soekarno ingin menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota ke Indonesia dikarenakan Soekarno memiliki harapan bahwa dan memiliki kepercayaan bahwasanya Palangkaraya dapat menjadi ibu kota yang lebih modern seperti di negara-negara maju. Kemudian mengapa saya setuju ibu kota dipindahkan ke Palangkaraya seperti yang dikatakan oleh Fasya tadi. Kemudian ada salah satu faktor mengapa bahwasanya Palangkaraya cukup strategis menjadi ibu kota Indonesia. Pertama, mungkin karena Jakarta yang sudah tidak mampu untuk menampung beberapa kegiatan-kegiatan seperti ekonomi, kegiatan industri dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Jakarta memiliki potensi untuk tenggelam, dan fakta yang ada bahwasanya air laut di bendungan itu, di tanggul itu sudah lebih tinggi daripada daratan sekitaran beberapa hampir 1 meter setelah riset terbaru dilakukan. Kemudian pemerataan ekonomi, tentu saja kita juga mengetahui bahwasanya pemerataan ekonomi itu terjadi di kurang efektif ya, dimana ekonomi itu berputar-putar di Pulau Jawa karena ibu kota yang terfokus pada Jakarta. Kemudian mungkin kita juga merasakan dampaknya bahwasanya kalau seandainya ongkir di Jawa itu lebih murah, sedangkan di Kalimantan itu luar biasa mahalnya. Sehingga menurut saya pemindahan ibu kota ke Palangkaraya merupakan kebijakan yang cukup baik sehingga dapat memeratakan industri Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mungkin akan terjadi banyak dampak negatif juga seperti yang dikatakan oleh saudari Melda, seperti kerusakan lingkungan alam dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Kalimantan merupakan pemasok terbesar udara bersih ya. Tapi mungkin hal tersebut bisa diantisipasi seperti rancangan ibu kota baru kita nanti, yaitu Palangkaraya, di mana ibu kota tersebut merupakan ibu kota yang kayak sistem hijau gitu, penghijauan gitu, di mana akan ada pohon-pohon dan sebagainya, tidak sepenuhnya seperti di Jakarta. Dan mungkin pulau-pulau lain juga dapat dilestarikan menjadi pemasok udara bersih di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang tidak setuju. Baik, beri tepuk tangan untuk Kak Iman. Menambah baik, saya ingin menambahkan, saya setuju dengan apa yang dikatakan Rima dan saya agak kurang setuju dengan apa yang disampaikan Melda terkait ya menurut saya emang pemindahan IKN bagi lingkungan itu negatif. Jadi di sini saya akan meluruskan tentang redaksi terhadap pengaruh terhadap lingkungan. Jadi salah satu alasan dari pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan itu justru memperhatikan lingkungan, karena pemerintah itu menyadari bahwasanya jika ibu kota tetap di Jakarta maka akan memperparah keadaan yang ada di Jakarta, karena Jakarta itu sudah mengalami masalah yang kompleks seperti kemacetan, banjir, tingkat polusi udara yang udah dalam skala yang bahaya. Jadi jika kalian mengatakan bahwa terhadap lingkungan itu mungkin buruk, saya agak kurang setuju ya, karena pemerintah tuh kayak memikirkan orang-orang Jakarta nih supaya kayak beban polusi terhadap lingkungan itu berkurang. Nah, selain itu juga pemerintah tuh memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu juga memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam, balik lagi ke lingkungan, karena
seperti yang kita ketahui Pak, sekarang nih Kalimantan nih potensi sumber daya alamnya luar biasa, sedangkan infrastruktur penunjang tersebut tidak ada. Jadi maksud dari pemerintah itu adalah agar setelah dari ibu kota dibangun infrastruktur yang memadai sehingga potensi-potensi sumber daya alam tersebut tidak sia-sia, bisa dimanfaatkan kemudian membantu perekonomian negara Indonesia. izin ikut memberi, bukan memberi pendapat atau sanggahan, tapi hanya ingin bertanya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Fahri tadi. Kan ingin apa tadi, kalau dari pertanyaan Fahri kan dapat apa ambil tuh kayak ingin menyelamatkan Jakarta gitu. Tapi apakah beban Jakarta yang sudah dirasakan oleh Jakarta akan dipindahkan di Kalimantan? Baik, saya ingin menjawab. Jadi, Jakarta ini sudah dalam fase polusi udara tinggi, tapi tidak ada resolusi untuk menyelesaikan masalah dengan hutan. Tidak ada. Jadi maksud dari pemerintah itu bukan untuk menjadikan Kalimantan lebih buruk. Buktinya pemerintah itu memberikan solusi seperti tidak semua hutan ini tebang, ada hutan-hutan pilihan. Selain itu juga pemerintah itu merencanakan bahwa kebijakan bahwasanya kegiatan penanaman ulang menjadi penghijauan reboisasi. Nah, jadi pemerintah itu ada wacana bahwasanya tidak hanya hutan-hutan pilihan yang ditebang, selain itu juga setelah itu ada kebijakan untuk reboisasi. Nah, gunanya adalah supaya tidak hanya supaya di Jakarta membaik, di Kalimantan tidak buruk, gitu istilah. Karena sekarang ini di Jakarta juga hutan-hutan itu udah tipis, sedangkan polusi udara itu semakin banyak. Jadi tidak ada hutan-hutan yang diserap. Jadi maksud pemerintah untuk memindahkan ke Kalimantan itu adalah untuk mengurangi beban Jakarta tersebut. Di sisi lain karena pemerintah yakin bahwa Kalimantan ini potensi sumber daya alam untuk membantu mengurangi polusi itu ada gitu. Karena ada hutan-hutan yang banyak, tapi tidak berarti bahwasanya pemerintah itu memberikan beban kepada Kalimantan hanya untuk menghancurkan Kalimantan tuh, karena adanya kebijakan negosiasi tersebut gitu. Seberapa besar kemungkinan kebijakan reboisasi itu terlaksana dilakukan? Kita sudah tahu kan dari jauh dahulu juga ada beberapa oknum yang sudah ada kebijakan tidak boleh menebang hutan lindung, tapi masih juga ditebang. Tapi masih juga tidak melakukan reboisasi. Nah, saya ingin menanyakan hal ini. Seberapa persennya tingkat keberhasilan negosiasi itu bukan hak prerogatif saya untuk menjelaskan, karena bukan saya yang membuat kebijakan tersebut. Tapi kita lihat saja ke depannya bahwasanya pemerintah itu adalah sudah menjanjikan kegiatan negosiasi dengan harapan bahwa Kalimantan itu tidak mengalami perburukan kerusakan lingkungan seperti Jakarta. Jadi kalau ditanya beberapa persen tingkat negosiasi, ya sekarang belum bisa kita jawab karena IKN pun belum sepenuhnya diresmikan jadi gitu. Setuju, tidak setuju. Memanfaatkan SDA yang ada di Kalimantan. SDA. SDM bukan SDA. Jadi nggak Budaya Pak, otomatis kan bangun pabrik tuh. Terus otomatis polusinya gimana tuh? Apakah hutan Kalimantan yang bisa tetap imbang gitu mentransasikan polusi udara dari sebelum adanya IKN dengan sesudah ada IKN dengan adanya pembangunan pabrik-pabrik tersebut? Izin menjawab. Jadi Pak ini kan maksudnya tujuannya tuh gini, Jakarta ini kan sebagai ibu kota kan pusatnya segala pemerintahan, pusatnya bisnis, pusatnya orang bekerja. Jadi pemindahan IKN ini bukan berarti semua yang ada di Jakarta itu dipindahkan ke Kalimantan, tapi hanya pusat pemerintahan aja. Jadi kan pusat pemerintah nggak mungkin bikin pabrik atau apa gitu kan. Jadi pusat pemerintahnya di
pindah ya tidak cuman kan pusat bisnisnya tetap di Jakarta karena Jakarta itu tempatnya strategis juga untuk pusat bisnis ya. Jadi yang dipindah itu memang pusat pemerintahannya aja. Jadi ya kayak apa? Ya, aku gimana ya? Kayak gitu sih. Ya, jadi solusinya apa ya? Mungkin ini nggak bakal merusak Kalimantan yang merusak banget gitu. Karena pemerintah juga udah nentuin tempatnya di mana, juga udah nentuin solusinya gimana biar nggak merusak bukan Kalimantan. Karena pemindahannya cuma pusat pemerintahan aja, nggak semuanya tuh dipindahin ke Kalimantan. Itu sih menurut saya. Saya ini setuju gak dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan? Setuju sih karena buat mengurangi beban Jakarta juga kan, karena seperti yang udah saya bilang tadi, Jakarta itu kan pusatnya semua yang ada di Indonesia, mau itu pusat bisnis, pusat pemerintahan, dan Jakarta itu luasnya juga kecil, tidak cukup menampung segala beban yang ada di Indonesia. Jadi dengan pemerataan ini, dengan pemindahan ini bisa memeratakan pemerataan penduduk, bisa mengurangi beban Jakarta juga sih. Karena yang pemindahannya, yang dipindahkan itu kan cuma pusat pemerintahan juga. Itu sih. Berarti sebenarnya kita udah setuju Kan saya nanya pendapat mereka. tapi itu ada salah di dalam informasi katanya apa salah itu kayak ibu kota pindah ke IKN ini jadi peluang efisiensi perusahaan gimana peluang jadi untuk perusahaan karena kan kalau udah namanya ibu kota itu kan di situ kan pasti bisa perekonomian kamu kan juga pasti bergerak di situ. Nah otomatis perusahaan-perusahaan besar tuh juga bakal bekerja di situ mendekati ibu kota pusat pemerintahannya. Sebenarnya ya kalau pemindahan ibu kota ya kita kan nggak bisa kayak maunya, kita kan maunya emang sempurna, tapi pemerintah juga nggak bisa ngasih yang sempurna. Maksudnya di setiap apapun keputusan pasti ada celah yang namanya setuju dan tidak setuju. Ya ada setuju dan tidak setuju, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah pemindahan ibu kota nih bang, ada beberapa orang yang anggapnya setuju, ada beberapa orang yang anggap tidak setuju. Jadi kita ambil dari kedua sudut pandang tersebut. Maka kita lihat ketika tidak setujunya mungkin kepada alamnya, kondisi alam yang mungkin akan dari berdampak buruk di Jakarta mungkin akan pindah ke Kalimantan. Kemudian dari kalau setujunya mungkin karena emang di Jakarta ini emang sudah tak mampu menanggung beban yang berat kan. Cuman yang jadi pertanyaannya sampai sekarang, mengapa dipindahkan ke Kalimantan? Karena kita tahu kalau Kalimantan ini kan pusatnya apa ya, bisa dibilang paru-paru Indonesia, bahkan paru-paru dunia. Kalimantan ini dikenal dengan pulau ketiga terbesar di dunia ya teman-teman. Di bahasanya kita tahu bahwasan hutan hujan tropis yang besar ada di Kalimantan. Ngapa dipindahkan Kalimantan? Ngapa tidak di Papua aja? Mungkin dari dulu orang yang protes bahwasannya adanya ketidakseimbangan antara infrastruktur dan lain sebagainya. Mengapa harus dipindahkan ke Kalimantan? Padahal orang Kalimantan sendiri tidak menyalahkan pemerintah akan ketidakstabilan infrastruktur dan segala macam. Itu sih sebenarnya yang menjadi salah satu pertanyaan mengapa harus di Kalimantan, mengapa tidak di Sumatera atau di Papua seperti itu. Jadi ketika kita melihat adanya perbedaan pendapat antara setuju dan tidak setuju, kita ini tidak bisa mengambil yang mana yang paling benar, tidak bisa. Karena pemerintah juga pasti ngelihat dampak jangka panjangnya. Kalau misalnya tetap diteruskan lah, misalnya di Jakarta, pasti ini jebol Jakartanya, pasti ini Pulau Jawanya tenggelam seperti yang telah dicanangkan, apa yang telah diprediksi. Kemudian kalau di Kalimantan pun kita tidak bisa 100% yakin kalau hal tersebut itu tidak berdampak buruk ke Kalimantan. Karena kita tahu bahwasannya sekarang yang viral tuh kebakaran di mana-mana, bahkan asapnya tuh sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia, Singapura dan sebagainya teman-teman. Jadi kita nih bang tidak bisa ngambil hal yang sempurna. Mau gimana pun tetap keputusan pemerintah, semuanya tuh hak prerogatif pemerintah seperti yang Pak Hri bilang gitu. Kita sebagai orang nih, sebagai warga lah ya, sebagai warga Indonesia nih hanya bisa mendukung, caranya dengan kita jangan
menimbulkan dampak yang lebih jahat lagi untuk lingkungan, seperti misalnya dari diri kita menanam kesadaran bahwasanya oh ini nih mungkin hal yang baik untuk kita, jadi kita jangan misalnya ada pemindahan ibu kota, kita juga mau buat di situ tuh ada pabrik, ada apa, itu kan malah buat itu lagi, buat hal yang buruk lagi. Jadi kayak gitu, ngerti nggak? Jadi semuanya ini bukan hal yang sempurna. Mau dipindahkan ke IKN ataupun di Jakarta, semua itu bukan hal yang sempurna, pasti ada kesalahannya, pasti ada kecacatannya gitu. Seperti itu teman. Berarti tadi jawaban kelompok yang di depan nggak salah kan? Tidak salah. Hanya kurang setuju gitu Pak. Tadi ada beberapa pendapat. Cuman saya sih melihatnya di dua-duanya. Kita beri tepuk tangan untuk penguatan atau apakah teman-teman ada yang ingin menyanyi atau gimana? Saya bukan mengatakan setuju atau tidak setuju ya, tapi yang tadi bilang tentang pembangunan pabrik-pabrik dan segala macamnya, bukankah salah satu tujuan pemindahan ibu kota negara tuh untuk memeratakan atau menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, terutama kan daerah yang tengah sama timur ya yang sekarang diutamakan tuh. Nah jadi terkait, saya cuma mau nyinggung yang soal yang pembangunan pabrik-pabrik itu tadi. Nah jadi kalau pertumbuhan ekonomi kan kemungkinan besar pasti ada hubungannya dong sama pabrik. Bisa buat lapangan kerja, mengurangi pengangguran, otomatis tuh ekonomi mungkin membaik lah gitu kan. Kalau untuk yang dikatakan tidak mungkin, yang bilang bukan berarti ibu kota pindah, pabriknya harus pindah gitu kan. Nah tapi itu bukan ranah saya ya buat apakah pasti pindah pabriknya atau enggak. Tapi kan mungkin aja ya, dan nggak tahu itu dampak apakah bakal jadi dampak negatif untuk Kalimantan, karena kemungkinan kan kayak bisa jadi alih fungsi lahan, mungkin flora dan faunanya mungkin kena dampaknya juga. Jadi intinya saya nggak tahu, bukan nggak tahu sih, setuju atau enggaknya ikut pemerintah aja. Mungkin gitu. Saya akan menjawab pertanyaan servis. Mengapa manusia harus berinteraksi dengan lingkungan dan apakah mungkin manusia tidak berinteraksi dengan lingkungan? Interaksi manusia dengan lingkungan terdapat hubungan dibalik. Contohnya, manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya karena manusia membutuhkan lingkungan untuk bisa hidup. Sebaliknya, lingkungan itu membutuhkan manusia untuk merawat dan menjaganya. Berapa alasan manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya? Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, memperoleh oksigen dan sinar matahari untuk bertahan hidup. Yang ketiga, memenuhi keinginan untuk berbaur dengan alam. Yang keempat, untuk memperbaiki kerusakan alam atau melestarikan lingkungan. Tidak mungkin bagi manusia untuk tidak berinteraksi dengan lingkungan, karena lingkungan untuk berkelangsungan hidup kita baik secara fisik maupun sosial. Tindakan yang tampaknya tidak berdampak pada lingkungan memiliki efek jangka panjang yang dapat mempengaruhi ekosistem dan keseimbangan alam. Oleh karena itu, penting untuk memahami pentingnya berinteraksi dengan lingkungan secara bertanggung jawab dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan konservasi lingkungan. Jadi menambahkan dan jelaskan dari waktu presentasi, manusia harus berinteraksi dengan lingkungan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan
air, udara, dan tempat tinggal. Selain itu, manusia juga memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri. Interaksi manusia dengan lingkungan juga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan secara bijak dan bertanggung jawab agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan optimal dan menjaga keseimbangan ekosistemnya. Apakah mungkin manusia tidak berinteraksi dengan lingkungan? Tidak mungkin bagi manusia untuk tidak berinteraksi dengan lingkungan karena manusia merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri. Manusia hidup dalam lingkungan dan membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, interaksi manusia dengan lingkungan tidak dapat Itu pertama sebelum itu yang sudah menjawab teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Jadi karena tidak ada yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari kelompok 7, saya di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi kelompok 7, di mana manusia dan lingkungan adalah entitas yang saling terkait dan bergantung satu sama lain. Di mana manusia adalah bagian dari ekosistem global yang berarti kita hidup dalam ketergantungan dengan lingkungan. Begitu juga lingkungan, di mana lingkungan ini memberikan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu manusia harus melindungi, memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita untuk mensejahterakan dan mempertahankan kehidupan manusia yang masa yang akan datang. Sekian saya Sekjen Aslanti sebagai moderator ingin menutup presentasi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.